Ya, sehat bahagia selalu untuk semua yang menyempatkan hadir di malam Jumat ini ya, di mana kita malam Jumat biasanya kan teman-teman bisa pilih untuk nongkrong sama teman, untuk ya happy-happy atau menghabiskan waktu yang lain ya. Tapi untuk teman-teman yang menyempatkan Jumat malam hadir di hari ini ya, saya doakan di tahun 2026 rezekinya berlipat ganda. Karena sudah meluangkan waktu untuk harapannya hari ini bisa mendapat manfaat atas yang saya berikan gitu ya. Nah, salam kenal, izin saya mulai. Nama saya adalah Tony Hartono Tansil. Jadi hari ini saya dipercaya menjadi speaker untuk BPKA di tahun 2026 ini. Sungguh kehormatan bagi saya karena di BPKA ini kan juga tidak sembarang orang bisa join, jadi member ada filternya gitu ya, ndak. Dan baru Selasa kemarin sih saya dikontak, jadi sebetulnya ini cukup mendadak, tapi ya karena memang saya sudah sungguh-sungguh ingin berbagi, ya jadi saya sempatkan ya, dan puji syukur ya slide-nya bisa jadi harapannya memberikan manfaat untuk hari ini gitu ya. Nah, saya background-nya adalah business development spesialis, dan hari ini di malam kesempatan yang baik ini ingin berbagi strategi menjual solusi di market B2B Indonesia gitu ya. Nah, izin saya lanjut. Nah, oke. Jadi ini gini, sebelum saya masuk ke inti sharing hari ini, tentu saya harus berbagi background saya dulu ya, karena supaya teman-teman BPKA mendapatkan platform yang sama, pengertian yang sama. Ini si Pak Tony ini mau cerita apa sih itu ya? Nah, jadi perkenalkan nama saya Tony Hartono Tansil. Saya adalah dulunya software engineer selama 4 tahun, terus pindah menjadi B2C sales selama 2 tahun. Dan setelah itu saya menemukan jiwa saya di B2B sales selama 12 tahun. Industrinya adalah di informasi teknologi, dan saat ini fokusnya di solusi WiFi ya. Jadi spesialis WiFi solution. Dan ini adalah Instagram saya. Saya di sana berbagi banyak tips trik mengenai human relationship, mengenai bagaimana kita mendapatkan kepercayaan orang, bagaimana kita bisa berhasil untuk melakukan business development di Instagram ini. Dan saya bukan motivator ya. Jadi gini, ya yang saya bisa katakan saya adalah memang praktisi. Jadi hal yang ingin saya sharingkan hari ini di business development ini memang adalah pengalaman saya selama beberapa tahun terakhir sebagai WiFi solution spesialis terutama ya. Jadi bukan motivator yang tidak punya use case gitu. Nah, salah satu barang yang teman-teman bisa lihat dengan gampang adalah kalau teman-teman main ke propertinya milik Agung Sedayu Group di ASG, misalnya yang terakhir di Grand Waterfront ada di daerah Old Sedayu, terus di Dragon Point di Peak 2, dan di La Vela di Greenland City, ini ada perangkat WiFi untuk outdoor. Nah, ini adalah ya berkat Tuhan Yang Maha Esa saya bisa jual ke mereka gitu ya. Jadi ini background saya yang harapannya kita bisa mendapatkan platform yang sama gitu ya untuk memahami. Hmm. Nah, terus sebelum masuk ke inti cerita, customer journey ya, bagaimana saya bisa mendapatkan customer besar yang ingin saya bagikan sehingga bisa menginspirasi dan diterapkan di bisnis teman masing-masing. Saya ingin sharing dulu, apa sih bedanya, sorry, persamaan dan perbedaan antara B2B dan B2C. Karena dua hal ini kelihatannya mirip tapi beda. Saya mulai dulu dengan persamaannya gitu ya. Karena kita segini, ini kan namanya aja grupnya BBKA, belajar bisnis ya bareng Ko Andrew. Jadi tentu namanya B2B atau business to business dan B2C, business to consumer, itu teman-teman harus paham bedanya dengan baik gitu ya. Supaya tidak salah strategi dalam penerapannya. Nah, persamaannya pertama, ya namanya bisnis, baik B2B maupun B2C, mempunyai tujuan yaitu menyelesaikan problem dari spesifik target market tertentu. Jadi tidak bisa jual ke sembarang orang ya. Jadi tetap ada target marketnya, B2B maupun B2C sama, dengan produk atau jasa yang sesuai untuk menghasilkan penjualan. Karena ingat kita bukan yayasan, namanya bisnis tentu ya harus ada penjualannya. Kalau enggak ya buka yayasan aja kira-kira gitu ya. Dan memberikan nilai tambah sehingga atas itu bisa membangun loyalitas agar customer yang
di target market kita itu melakukan repeat order gitu ya. Lalu persamaan kedua adalah yang teman-teman juga perlu pahami, hal bisnis B2B maupun B2C berhubungan dengan manusia. Faktanya per materi ini deliver, yaitu 6 Februari 2026, AI atau robot atau sejenisnya belum bisa melakukan otorisasi akhir untuk transaksi. Betul sih gini, AI zaman sekarang bisa untuk jadi teman ngobrol, teman untuk apa ya, research gitu ya. Bahkan saya dilihat di salah satu podcastnya Ko Andrew di Pusat Kajian Indonesia kan dia cerita bahwa saat dia memutuskan untuk membuka outlet, dia minta tolong sama AI dulu, ada analitiknya lah gitulah ya. Tapi tentu ujungnya yang procurement purchasing kan bukan AI gitu ya, yang milih vendornya, materialnya kan tetap orang. Jadi B2B, B2C, bisnis tetap pada akhirnya masih, apalagi di Indonesia ya, butuh menjaga reputasi dan membangun kepercayaan dengan calon customer gitu ya. Karena ingat, walaupun AI dan robot sejenisnya lagi booming, tapi faktanya ujungnya tetap manusialah yang mengambil keputusan. Nah, di sini persamaannya gitu ya. Nah, lalu ini bagian yang seru, masuk ke perbedaannya B2B dan B2C. Yang teman-teman kalau sampai ini nggak tahu, ini nanti kalau kalau teman berbisnis atau yang sekarang lagi bisnis juga mau membesarkan, bisa salah strategi gitu ya. Satu, B2B target customer-nya adalah corporate organisasi termasuk government. Jadi corporate itu misalnya paling gampang ya seperti Bank BCA atau seperti Agung Sedayu atau seperti kementerian gitu ya. Apapun itu yang sifatnya corporate. Dan B2C adalah target customer-nya konsumen individu seperti saya, istriku, terus ini ada Pak Richard, ada Pak Daniel dan lain-lain, itu adalah konsumen individu gitu ya. Nah, beda customer ini ngefek di beberapa hal di belakang. Ini nanti saya cerita. Terus yang perbedaan lagi adalah kalau B2B, biasanya tuh sebagai vendor ke satu customer harus kita punya badan usaha. Jadi saya belum pernah nemu ya selama 12 tahun di B2B, ada orang personal pribadi bisa jualan ke korporasi organisasi. Itu saya belum pernah ketemu sih. Tolong kalau saya salah dikoreksi, tapi per hari ini saya belum pernah ketemu. Dan bahkan walaupun omsetnya belum sampai 4,8 M per tahun, tetap vendor B2B-nya ini diharapkan ya sebagai PKP alias memberikan faktur pajak kepada customer-nya gitu ya. Kalau ini tidak bisa, biasanya sudah selesai di babak pertama, sudah tidak bisa lanjut gitu kira-kira gitu ya. Tapi kalau B2C cenderung tidak terikat. Misalnya saya beli keripik gitu ya, atau misalnya saya beli sepatu itu yang jual kan saya tidak peduli ya. Yang penting ya barang bagus cocok saya beli gitu ya. Jadi tidak terlalu eh, peduli untuk B2C mau pribadi atau badan usaha itu tidak terlalu concern di sini gitulah kira-kira. Nah, karena customer-nya beda tadi ya, satu corporate satu konsumen, perbedaan yang paling mencolok adalah saat mau melakukan pembelian, approval purchase order dan term of payment-nya. Kalau di B2B di corporate, apalagi kelasnya kalau sudah yang seperti Bank Mandiri gitu ya, Astra atau Metrodata dan lain-lain, untuk mereka melakukan pembelian itu waktunya butuh lama karena layer approval-nya ada beberapa lapis. Manajernya, GM-nya, terus purchasing manajernya, direktur dan lain-lain itu semua ada urutannya. Dan cenderung perlu tempo. Jarang sekali saya ketemu customer yang sifatnya corporate B2B ya, yang dia mau bayar cash di depan. Itu saya jarang sekali. Dari 100 mungkin satu lah yang gitu. Tapi 99 lainnya ya harus pasti butuh tempo gitu ya. Nah, ini bedanya dengan B2C. Kalau B2C, lah saya misalnya, wah lapar, pengen ayam goreng, ya sudah saya putusin sendiri. Kan saya nggak perlu dong approval apa namanya ke misalnya temen atau apa, ini ayam gorengnya enak nggak ya di sana, perlu proof nggak segala macam. Ya langsung lapar, kayaknya enak, rating bagus, udah langsung jalan gitu. Dan di semua industri, hampir semua ya, saya amati menerapkan payment cash. Jadi walaupun lu anak pejabat, misal datang ke misalnya ke McDonald gitu ya, kayaknya nggak mungkin kalau kita ngomong ke McDonald, Pak saya anak pejabat ya, anaknya si yang dari sono, saya minta dong tempo 30 hari tak beli ambil dulu burgernya sekarang. Itu nggak akan terjadi seperti itu kira-kira kalau di B2C. Hmm. Sehingga itulah kalau di B2B kita butuh nanti manajemen cash flow dan lain-lain
Tapi memang itu di luar bahasan hari ini, itulah kira-kira. Lalu yang terpenting adalah terkait strategi, terkait motivasi pembelian. Jadi kalau di B2B, customer itu sangat logik dan data driven. Data driven, berhitung return on investment, termasuk efisiensi apa yang bisa tercapai kalau gua beli perangkat lo yang ini, gitulah kira-kira gitu ya. Di industri apapun, ya, nggak cuma di informasi teknologi. Jadi tidak ada tuh customer, misalnya bank besar atau ya event Astra atau siapapun, beli barang, oh ini loh saya barusan beli barang teknologi nomor satu di dunia nih, ini paling keren. Kalau saya pakai ini, wes ini pasti bagus. Itu enggak ada seperti itu kalau di B2B gitu ya. Jadi semua data driven dan logik. Beda urusan dengan B2C. Pembeliannya dimotivasi atas hal subjektif dan mayoritas faktanya adalah dipicu oleh emosi. Misal, oh beli skincare, oh supaya cantik gitu ya. Oh aku mau perawatan ini supaya ganteng. Oh ini beli jam yang ini supaya kelihatan keren. Hal seperti itu sih kira-kira ya. Walau tidak semua, tapi mayoritas faktanya seperti itu. Nah, atas dasar itulah saya baru lanjut ke case study yang saya buat untuk sesi hari ini gitu ya, yang kaitannya dengan customer journey, solusi B2B yang saya lakukan sendiri, yang saya alami sendiri selama menjadi business development di Indonesia. Ini adalah foto saat kita saat itu di NCNews sedang menjadi sponsor utama di acara konferensi artinya di Archipelago ya. Ini adalah chain hotel paling besar di Asia Tenggara. Dan kita di NCNews sekarang menjadi vendor utamanya mereka. Nah, saya terus belum masuk ke cerita customer-nya, saya cerita produk dulu gitu ya. Em, jadi gini, saya mau teman-teman kita kembali dulu ke masa lalu yuk, kayak mungkin sekitar tahun 2010-15 tahun lalu. Mungkin lo di sini ada yang kelahiran 2000 ke atas ya mungkin tidak familiar ya, tapi faktanya zaman dulu laptop itu semuanya tebel-tebel dan caranya kita untuk kirim email, untuk nonton YouTube dan sejenisnya adalah menggunakan yang namanya kabelan seperti ini. Jadi di zaman dulu laptop itu hampir semua punya colokan yang tebal-tebal seperti ini gitu ya. Ini namanya kabelan internet. Tapi makin kesini teknologi sudah berganti, nggak ada tuh lagi tuh laptop tebal-tebal itu. Laptop yang saya gunakan dan saya percaya teman-teman BBKA yang hadir ini, laptopnya tak jamin tipis-tipis semua pasti ya. Colokannya adalah sekarang colokan USB Type-C dan colokan HDMI. Apalagi ditambah sekarang ada namanya gadget gitu ya. Mau tablet, mau smartphone, yang kita pakai untuk menonton Netflix, nonton YouTube. Terus kalau di kampus-kampus ada namanya LMS, Learning Management System, di mana mereka gini, kalau zaman saya kan saya orang milenial dulu kan ujian tuh yang ngisi ini loh. Ada kertas, pilihan berganda, disilang, dicoret, di apa itemin gitu ya, manual. Tapi sekarang sudah pakai laptop semua. Ditambah sekarang zaman AI, ChatGPT, Gemini. Semua ini tanpa terkecuali butuh namanya internet. Nah, itu dia. Jadi inilah industri yang ya sedikit sharing yang saya lakukan bahwa seperangkat makin canggih, tidak ada lagi koneksi pakai kabel, semua butuh WiFi untuk nyambung internet. Maka di studi case saya ini dan yang saya lakukan adalah faktanya di dunia ini sekarang makin membutuhkan WiFi solusi yang high durable, yang tahan banting, yang bisa koneksi banyak orang, yang tidak gampang lemot dan sejenisnya. Seperti itu kira-kira lah ya. Nah, produk yang saya jual ini, saat saya pertama kali memilih untuk menjual ini ya, yang saya lakukan ini dulu. Jadi gini, sekali lagi teman-teman ya, ini kebetulan saya di industrinya informasi teknologi. Tapi sebetulnya use case yang saya ceritakan hari ini, step by step-nya, gimana dari awal sampai ujung mendapatkan customer, itu sebenarnya bisa direplikasi di semua bidang industri, apapun itu. Dan saya, eh, karena gini, barang itu sebenarnya hanya bagian kecil, solusi adalah bagian kecil dari seluruh bisnis cycle. Intinya kan enggak hanya itu ya. Jadi teman-teman dari industri apapun, baik dari F&B atau mungkin dari apa ya, apapun industrinya, bisa menerapkan strategi yang saya share ini untuk di industri teman-teman masing-masing gitu ya. Hanya saya lagi kebetulan saya di IT,
Jadi ceritanya tentu ya ini ada unsur IT-nya, walaupun tetap em, dominan adalah terkait hubungan manusia gitu ya. Nah, kembali ke topik. Jadi gini, kita sebagai business development ini adalah sebetulnya istilah sales untuk yang B2B ya. Karena kalau B2B kan memang tadi prosesnya panjang gitu ya. Nggak bisa tuh kalau B2B kita jualan, oh 12 diskon 50%, buy one get one itu nggak ada begitu loh B2B. Jadi butuh proses, makanya itulah disebut business development. Faktanya kita jualan apapun ya, di industri apapun, orang yang jualan harus memahami detail fitur produk yang dijual, serta benar tes performan realnya di lapangan gitu ya. Karena kalau apapun itu ya, industri apapun ya, kalau yang jualan tidak memahami produk yang dijual, barang atau jasa dengan baik, ya gimana caranya orang mau beli gitu ya. Itu saya belum pernah nemu barang yang kecuali yang memang sudah brandnya sangat kuat, demand-nya gede. Misal iPhone, nah itu mah ya kayaknya jadi salesnya nggak perlu training gimana ya, ya dicari lah intinya ini ya kalau kalau iPhone gitulah ya sama beberapa. Tapi di dunia ini banyak yang kita benar harus ulik dari nol seperti contoh use case saya ini di Ensenius ini. Nah, kembali ke topik. Nah, setelah kita memahami fitur produknya dengan detail gitu ya, masuk ke babak kedua. Coba renungkan, tanyakan sejujurnya ke diri sendiri. Saya lagi apapun bisnisnya, industrinya, coba teman-teman, kalau dikasih produk itu gratis, mau nggak dipakai oleh teman-teman sendiri untuk operasional atau untuk apapun itu ya. Coba direnungkan sejujur-jujurnya gitu ya. Karena ingat tujuan bisnis kan ya nyari profit ya, tapi tentu produk yang dijual harus mumpuni gitu ya. Jadi ini coba tanyakan teman-teman, gue kalau punya barang ini, mungkin gue punya solusi catering atau apapun bisnisnya ya, punya apa namanya kos-kosan atau apapun, gue kalau pakai itu mau nggak dikasih gratis dulu. Nah, kalau jawabannya enggak, nah berarti mendingan sebelum lanjut, wes itu mending ganti produknya, ganti solusinya, karena percuma kalau yang jualan aja ragu-ragu juga tidak mau pakai, wah ya itu berat, enggak tak jamin itu jadi kerja bakti, mendingan tiduran aja atau paling bagus ya cari yang lain. Baru kalau jawabannya iya, maka pikirkan produk tersebut akan dipositioningkan seperti apa gitu ya. Karena faktanya namanya produk itu selalu ada positioning masing-masing. Jadi bahkan tempat makan, jam tangan gitu ya, atau sepatu apapun itu ada positioningnya masing-masing. Positioning ini definisinya sebenarnya luas, cuman paling gampang sebetulnya yang terkait sama pricing point gitu ya, kira-kira gitu. Jadi coba dipikirkan apapun industri teman-teman ya. Produk tadi satu dites dulu ya, dipakai gratis mau panda, lalu dipositioningkan di customer segmen yang mana gitu. Lalu baru setelah itu kita kesimpulkan. Jadi gini, kalau di Ensenius saya juga lakukan hal seperti itu ya. Saya sampai pada kesimpulan gini, untuk memudahkan teman-teman menangkap yang saya maksud, jadi ini saya pakai pakai analogi mobil gitu ya. Jadi gini, di mobil yang saya bisa katakan kan ada tuh ya, ini kan ada tiga gambar, di bawah tuh mobil Alphard. Mobil Alphard kelihatannya ya nyaman tuh ya kalau memang orang yang apa namanya beberapa yang eh, di situ budgetnya ya beli nyaman segala macam. Ada juga yang apa tuh Toyota Agya, ada juga Innova Scenic. Nah, mobil-mobil Alphard ini sebetulnya walaupun nyaman dipakai, tapi faktanya karena dia gede ya. Kalau di Jakarta, kalau kita mau nyari makan misalnya di daerah Pademangan gitu ya atau di Teluk Gong, wah itu PR tuh kalau bawa Alphardnya, parkirnya setengah mati, belum nanti spare partnya juga ya lebih mahal, STNK dan lain lebih mahal. Tapi kalau pakai yang Brio, sorry, Agia, harga eh, tentu harga seharga Agia, dia faktanya jadi tidak bisa mbak banyak penumpang, ada keterbatasan power. Saya sendiri pernah naik ke Dago saat itu, sorry, ke Lembang lewat Dago yang jalannya apa sangat terjal itu ya, lurus terjal itu saya sempat sama teman-teman karena badannya gede semua sempat mogok lah kira gitu, nggak sanggup harus ada yang turun baru bisa naik.
Tapi Scenic ini adalah di tengah-tengah. Jadi di Scenic ini kita Innova Scenic powernya cukup mumpuni, fitur cukup oke, dan ruangannya juga luas, jadi bisa muat orang banyak. Ya kira-kira saya bisa kasih gambaran gitu, karena tentu ini kan kalau saya kasih gambar nanti jadi mungkin nanti tidak nyambung, tapi gampangnya eh, dari hasil analisa saya positioningkan Engineer itu adalah di premium middle, jadi di kelas Innova Scenic. Dan disclaimer ya, saya tidak bilang yang satu jelek atau bagus sebenarnya, karena semua kembali ke kombinasi kebutuhan, fitur, performance, after sales dengan di compare dengan budget customer. Sekali lagi bukan masalah jelek, tapi analisa saya dari barang Ensenius yang use case study saya share ini adalah Ensenius adalah di positioning di Innova Scenic kira gitu. Jadi kalau secara harga, secara fitur, kira-kira kalau mobil di situ. Nah, sekali lagi teman-teman di industri lain pasti juga punya benchmark masing-masing, silakan dianalisa. Karena hanya dengan positioning inilah kita baru bisa masuk ke babak selanjutnya gitu ya. Oke, lalu nah, kita sudah tahu positioning, kita sudah tahu oke ini barang memang cakep nih bisa dijual segala macam gitu ya. Nah, terus kita mikir dijualnya kemana ya gitu ya. Karena saya lagi ingat bisnis apapun itu ada namanya product market fit. Dan bagus jika tidak diarahkan ke target market yang tepat, tidak akan menghasilkan bisnis yang sustain gitu ya. Misal kita punya apa tuh mungkin usaha catering, kita pengennya segmen premium tapi nawarnya ya salah, mungkin tetangga teman atau apa mereka sungkan sih mungkin beli sekali tapi di situ ya tidak akan repeat order karena mungkin beda market gitu ya. Atau sebaliknya ternyata teman-teman kita yang kelas premium semua tapi kita nawarnya yang murah meriah ya yang tidak kena juga gitu ya. Jadi selalu ingat bisnis apapun itu ada namanya product market fit. Cara analisanya sebetulnya ini garisnya bebas, yang penting konsepnya teman-teman BBKA harus memahami ini gitu ya, product market fit. Nah, untuk menentukan market yang fit ini, kita harus mau pakai asumsi dulu, nggak apa-apa sih ya. Jadi, untuk menentukan ICP, Ideal Customer Profile, tadi kan saya jualnya solusi WiFi di strategi saya. em, saya langsung nembak ke hotel. Kenapa? Karena kalau di hotel, WiFi-nya kalau jelek, wes itu pasti jadi omongan orang, reputasi jelek. Karena di hospitality, sekarang WiFi itu adalah sama dengan kayak air minum, ya, kebutuhan nyata. Dan secara komersial, hospitality market adalah pemakai WiFi paling besar dibandingkan dengan segmen vertikal lain. Misal kalau saya jual ke kantor gitu ya, kantor kalau kantor small medium business paling ya belinya 10 gitu ya. Kalau di hotel mereka bisa beli 70, 80, 100, 120 itu bisa. Jadi tentu kita saat menentukan target market juga harus mikir, ini size-nya tuh cukup gede nggak sih itu ya. Jadi kalau fit iya, tapi fitnya tuh juga harus size-nya gede. Makanya kalau solusi WiFi saya nembaknya tentu ya langsung ke hotel karena jelas mereka sangat butuh dan secara komersial penjualan ini yang size-nya cukup gede gitu ya. Nah lanjut. Lah hotel kan banyak ya. Kemana nih saya nembaknya ya gitu ya kan. Kelas hotel juga beda-beda, ada bintang 1, bintang 2, bintang 5 gitu ya. Juga beda-beda kebijakan. Nah, sekali lagi kita mulai untuk analisa target market itu harus selalu dengan asumsi. Asumsi dulu kita pikir gitu ya. Jadi saat itu saya ngarahin ke beberapa hotel, operator hotel. Salah satunya Archipelago, yang lain saya tidak sebut ya. Saya cerita ini aja. Archipelago ini kenapa saya arahkan? Karena mereka lah yang chain hotel paling gede di Asia Tenggara. Bahkan jumlahnya lebih gede dibanding hotelnya Accor. Accor tuh Mercure, Ibis, Novotel gitu ya. Dibanding grupnya Santika, dibanding Ascott. Ascott tuh Harris, Oakwood, Yellow gitu. Even dibanding Marriott atau Hilton kalau di Indonesia, di Asia Tenggara juga. Dan Archipelago ini saya amatin kalau saya lihat websitenya, terus saya lihat logonya, terutama dia tuh selain hotel resort, dia juga bilang solutions. Nah, kalau di IT, saat suatu entitas bilang mereka sedia solusi, artinya adalah mereka tuh siap mengeksplor barang solusi baru. Jadi enggak apa ya, enggak saklek harus satu jenis solusi, mereka enggak mau explore yang lain. Jadi nilai tambah bagi saya. Sekali lagi teman-teman, ini kebetulan saya di IT, tapi teman-teman akan menangkap idenya di industri masing-masing gitu ya, karena di tiap industri pasti ada ciri khas seperti ini kok, gitu saya yakin. Nah, dan paling penting adalah gini, decision maker-nya tinggalnya di Indonesia.
Kalau saya ngejarnya Hotel Merit, Hotel Hilton, nah bosnya tuh ada di Singapura. Sedangkan ngejar deal itu kan nggak bisa cuma sekali ketemu langsung jadi gitu ya. Itu kan kalau kata motivator, tapi realitanya nggak bisa seperti itu. Harus rutin berulang kali di follow up. Bayangin kalau wah di luar Indonesia kayaknya nggak bisa sih. Jadi ya wah ini pas kali nih di sini mereka ada di Indonesia. Nah, semua asumsi itu berbahaya kalau tidak dites gitu ya. Saya kalau boleh sedikit cerita, saya dulu dengan istri saya sekarang dulu kan kita pacaran lama, putus sambung tuh sampai 5 kali ya teman-teman. Karena apa? Karena saya sebagai cowok egonya terlalu tinggi untuk memvalidasi asumsi saya. Misal dia ulang tahun, eh, saya sok tahu kayak saya beliin boneka, kita berantem. Dia mah loh, mbok mbok ya saya dibeliin emas aja kan harganya sama lah investasi loh. Oh, iya juga ya kok. Kenapa aku nggak tanya gitu loh. Jadi apa namanya pastikan bisnis teman-teman juga dimulai dengan asumsi betul, tapi harus dites, divalidasi dengan bertanya langsung. Nah, pertanyaannya adalah gimana caranya dapat kontaknya yang tepat ke target market kita untuk memvalidasi itu gitu ya. Nah, banyak orang mungkin bilang, oh pakai LinkedIn sekarang kalau di B2B ya. Kalau B2C mungkin ya tes konten dan lain-lain itu atau tes iklan gitu ya di sosial media. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau dari LinkedIn itu realitanya sulit direspon gitu ya. Jadi saya eh, agak kesulitan di LinkedIn, teman-teman saya juga bilang gitu. Yang paling benar kalau di IT dan mungkin di industri teman juga sama adalah lewat asosiasi. Jadi di IT itu eh, terutama di perhotelan hospitality ya, ada 3 asosiasi yang saya putuskan saya join, ikut kegiatannya, ikut support event dan lain-lain. Ada PHRI, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, ada IHGMA, Indonesian Hotel General Manager Association, ada HITA, Hotel Information Technology. Ya, singkat cerita ini itu segala macam gerilya sana sini, ikut event sana sini, kenalan sana sini. Puji syukur pada Tuhan, dapat kontaknya. Ya karena gini, sekali lagi waktu terbatas, saya nggak mungkin cerita seperti itu ya. Tapi saya ingin teman-teman dapat gambaran ya flow-nya seperti ini gitu loh. Silakan di industri teman-teman diterapkan juga. Nah, di asosiasi inilah saya dapat kontak yang saya mau gitu ya. Setelah saya dapat kontak yang saya mau untuk memvalidasi tadi ya, ya ini diasumsikan kita lanjut babak 2, oh berarti valid nih. Di Archipelago, betul mereka tuh suka dengan terbuka dengan solusi baru gitu ya. Terus juga memang betul hotelnya change banyak itu jadi potensi revenue bagi saya juga cukup gede. Nah, setelah target marketnya ketemu, langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan dengan calon customer. Ini B2B B2C jelas ya, kita harus lakukan ini. Kalau tidak dipercaya, tidak mungkin ditugasi, tidak mungkin dapat order gitu ya. Nah, membangun kepercayaan tentu teman-teman pasti sudah diajarin lah oleh teman, oleh mentor siapapun itu ya jelas kita harus jujur, harus sopan, percaya diri, ya dan lain-lain lah itu basic. Di kesempatan ini saya ingin menambahkan tips-tips yang aplikatif langsung bisa dipakai teman-teman, yang tidak istilahnya cuman retorika yang benar saya terapkan itu di lapangan gitu ya. Tapi ingat ya, yang ini harus dikuasain dulu karena tentu kalau kita ya orangnya tidak sopan gitu ya, terus kita malu-malu ya kayaknya itu di babak pertama selesai sih. Jadi memang harus berlatih, itulah gunanya ada PPK ini gitu ya. Jadi harapannya kita bisa saling berbagi. Nah, tips untuk membangun kepercayaan dengan cepat ya. Kenapa cepat gini? Kalau B2B, masalah itu kita ketemu customer itu sulit. Nggak bisa nih kayak kayak kita teman-teman, bro, gue mau ketemu lu hari Jumat yang ngopi bareng jam 3 itu langsung ya itu nggak bisa. Bahkan saya sering untuk bisa mengakomodir saya bisa ketemu dengan target customer yang harusnya saya udah planning misalnya sama istri oh mau nonton gitu ya tak cancel gitu loh demi saya ngepasin bisa ketemu dengan si target itu gitu ya. Itulah karena bisa ketemu itu berharga, maka sebisa mungkin gimana caranya kita bisa dalam satu kali ketemu jadi teman baik, dapat kepercayaan gitu ya. Industri apapun aku percaya pasti ngaruh gitu ya. Mungkin yang di catering ketemu vendornya, suppliernya juga ya bisa atau apapun gitu ya yang mungkin di industri lain besi baja ataupun tuh sama sebetulnya gitu ya. Nah, tips dari saya adalah pastikan selalu panggil dengan nama. Kelihatannya keren nih, oh bro sis gitu ya, Pak Bu Mas Mbak. Tapi kalau nggak ada namanya itu nggak personal gitu ya. Jadi
saat kenalan, langsung pastikan harus ingat nama lengkapnya. Misal ada nama saya, eh, apa namanya, apa Pak Joko Susanto misalnya gitu ya, ya harus ingat gitu ya. Dan setelah saat ngobrol langsung harus, oh Pak Joko sehat Pak, Pak Joko gimana ceritanya bisa gini. Nah itu harus digaskan selalu panggil dengan nama. Itulah cara personal kita masuk menjadi kepercayaan dia. Tuh. Nah terus yang penting adalah ini kalau istilah kerennya tuh building rapport, jadi mencari kesamaan atau commonality. Jadi dengan cepat kalau ketemu orang baru ya, kita harus mencari apa sih gue sama dia yang sama tuh apa. Itulah kenapa teman-teman BBKA mungkin perhatikan ya, aksen saya ini sangat Jawa sekali karena saya memang lahir dari Jawa Tengah, dari Magelang. Istri saya orang Jawa Timur, jadi aksen saya agak-agak hybrid kecampur tuh ya. Di Jakarta sudah tinggal mungkin 15 tahun ya, tapi faktanya aksen susah hilang. Kenapa? Karena saat saya keliling ketemu customer orang baru, saya tanya, dari mana Pak? Oh, dari Solo. Dari mana Pak? Dari Surabaya, dari Jogja. Ternyata banyak nih orang Jawa Tengah, orang Jawa Timur. Jadi cara paling cepat bagi saya mencari kesamaan adalah ya dengan bahasa gitu ya. Itulah maka ya aksen saya susah hilang dan itu bagi saya jadinya blessing juga, berkat karena bisa mencari kesamaan dengan cepat. Nah, kesamaan ini tidak harus masalah bahasa ya, apapun itu ya. Seperti kayak sesimpel makanan favorit atau sama-sama suka Manchester United misalnya, klub klub bola gitu ya. Apapun itu, karena adanya kalau kita tidak bisa menemukan kesamaan ini apapun itu ya, ya agak berat nanti ngobrol tuh kayak jadi nggak bisa tuh loh, ada jarak gitu ya. Nah, baru setelah kita cari kesamaan, kita masuk ke berikutnya. Nah, ini kelihatannya gampang tapi sulit ya. Jadi gini, mengagumi kelebihan lawan bicara kita. Jadi saya pernah punya mentor, dia kasih tahu saya gini, setiap orang di dunia yang lu temuin itu, walaupun dia anak umur 6 tahun, dia pasti punya suatu kelebihan yang lu tuh nggak bisa samain itu. Jadi itu lu harus sadar bahwa di atas langit masih ada langit, lu harus kagumi kelebihan itu gitu ya. Jadi saat kita admire dengan kelebihan orang, maka orang itulah dia akan terbuka sama kita, dia mau ngajarin, dia mau berbagi, hanya saat kita menurunkan ego kita untuk kita mengagumi kelebihan dia. Nah, mengagumi ini taunya gimana adalah dengan mengobrol gitu ya. Jadi kalau ngobrol gini, jadi kalau ketemu customer, ngobrolnya adalah usahakan sesuatu yang membuat orang itu nyaman menjawabnya. Jadi jangan cerita temu customer ya, atau orang baru siapapun itu, jangan ngomong, oh Pak, ini saya barusan dari Bali, bagus ya di sana, Bapak ada pernah ke sana belum Pak, gitu ya. Nah, kalau orangnya belum pernah kan malah tersinggung gitu ya. Jadi cerita, tanyalah sesuatu ke orang itu yang membuat dia nyaman dan menceritakan sesuatu dari sudut pandang dia gitu ya. Misalnya, loh Pak, kok kerja di hotel sini kok enggak sana, kenapa Pak? Apa yang bedanya kok di sini Bapak bisa terima di sini kok kenapa enggak di sana gitu ya. Terus dengerin, lakukan active listening gitu ya kira-kira. Terus setelah itu yang perlu didukung juga adalah tes dasar tadi ya, mengagumi kelebihan lawan bicara. Kita harus punya curiosity tinggi, ketertarikan tinggi, kekepoan tinggi terhadap lawan bicara kita. Tapi tentu ya keponya jangan yang personal gitu ya, jangan Pak istrinya berapa gitu ya, jangan yang gitu ya, jangan apa namanya ya, kita itu tahu sendiri lah. Silakan teman-teman pasti bisa batasin. Curiosity tinggi ini apa sih? Sesimpel misalnya, Pak, lu kuliah di mana Pak? Misalnya orang IT ya, oh saya kuliah di ini di ITS Surabaya. Tanya lu kenapa di sana kok nggak misalnya ke ITB? Apapun itu yang kita tuh menunjukkan bahwa kita tertarik sama dia dan memang kita mengagumi bahwa dia tuh punya kelebihan gitu ya. Jadi ini harus dilatih sih ya. Kalau nggak dilatih dan tadi kita tidak menurunkan egonya cukup, kita tidak menurunkan ego kita cukup rendah ya, ini agak sulit memang gitu ya. Tapi faktanya saya lakukan ini dan ya cukup berhasil ya, karena memang saya sendiri sadar, oh ternyata memang banyak orang jago di luar sana yang saya bisa belajar dari mereka lah gitu. Nah, lalu yang sering dilupakan adalah kalau kita ketemu orang baru, dari ceritanya dia ABC itu atau apapun itu ya, pastikan memberikan pujian tulus terhadap achievement lawan bicara kita gitu. Nah, ini pastikan teman-teman tahu bedanya dengan menjilat. Kalau menjilat itu sesuatu yang eh, general, yang umum, kayak oh lu tuh cantik banget sih. Oh,
mobilnya keren ya, yang gitu-gitu. Itu menjilat karena itu terlalu mencari. Tapi kalau achievement misalnya dia cerita, oh ya saya di sini di IT soalnya saya dipercaya atasan lah, saya di sini kan 3 tahun berturut dapat dapat penghargaan. Wah, yang begitu yang dipuji. Wah, saya salut Pak, saya senang baca dari tadi misalnya Pak Joko ya, Pak Joko boleh sharing nggak Pak, biar seperti itu apa sih? Saya sendiri sulit loh pengen jadi disiplin seperti Pak Joko. Nah, hal-hal seperti itulah cara kita membangun kepercayaan gitu ya. Karena faktanya, kenapa kepercayaan ini penting adalah semua penugasan selalu dimulai dengan kepercayaan. Penugasan ini tidak melulu soal jualan ya, soal bisnis ya, soal B2B, soal B2C. Tapi untuk teman-teman, misal in case hari ini ada yang mungkin masih bekerja atau masih mahasiswa, teman-teman akan mendapatkan penugasan promosi apapun itu hanya saat yang yang atasannya yang ngasih penugasan itu adalah percaya dengan kemampuan teman-teman gitu ya, percaya dengan karakternya gitu ya, suka karakternya dan lain itulah baru mendapat penugasan. Faktanya seperti itu sih gitu ya. Jadi dulu saya sempat mikir wah ini kok kayaknya pilih kasih atau tapi faktanya memang gitu ya. Saya sendiri pun saat ini juga jadi ya saya ada beberapa tim member gitu ya. Saya juga memang cenderung ngasih tanggung jawab ke orang yang saya percaya gitu ya. Jadi kalau saya nggak percaya, aduh ini orang ini kayaknya nggak pernah eh, cerita, nggak pernah apa, diem-diem aja ya, ya saya juga takut deh. Saya ngasih tugas ke dia, kalau berantakan silakan gitu kan. Jadi saya cenderung ngasih ke orang yang saya percaya. Begitupun teman-teman saya percaya pasti seperti itu gitu ya. Jadi ini harus diperhatikan gitu ya. Nah, baru setelah kita mendapatkan kepercayaan dari orang yang kita mau, barulah kita lanjut ke babak selanjutnya. Apa itu? Yaitu mencari problem yang bisa di-solve dengan barang kita. Nah, orang jualan ya bisnis ya, apapun itu ya, B2B, B2C, orang sales, business development atau yang business owner, kadang saya lihat tuh seringnya salah itu adalah karena kebalik. Belum membangun kepercayaan, reputasinya belum dibangun dengan baik, sudah mencari problem. Nah, itu ibaratnya kita pacaran sama orang, kita deket aja belum, udah tanya, nanti nikah ya mas sama aku mau ya, nanti lu mau tinggal di mana? Itu kan ya serem gitu ya. Jadi bayangin kalau teman-teman cewek kalau dapat orang yang cowok ngejar seperti itu kan pasti kabur gitu ya. Jadi jangan kebalik teman-teman ya. Jadi ingat bangun trustnya dulu, bangun trustnya pun juga dengan target market yang tepat, baru carilah problem dari sana gitu. Juga tadi saya lupa mention, sorry, salahnya orang lagi adalah saat membangun kepercayaan, saya balik sedikit ya, di bisnis, tapi tidak meriset target marketnya. Jadi pokoknya asal, pokoknya yang penting saya build trust sama siapapun saya ketemuin, datang semua, ternyata bukan target market yang cocok. Ya bagus sih dapat kepercayaan dari teman baru, tapi kalau bukan target market yang cocok, ya pada akhirnya jadi kerja bakti gitu ya. Jadi mm, apa selalu pastikan urutannya benar. Jadi cari target market dulu, build trust-nya dulu, baru cari problemnya gitu ya. Karena faktanya setelah urusan kita masuk urusan problemnya, tanpa ada problem, mustahil terjadi bisnis gitu ya. Ya ibaratnya gini, saya dulu pakai AC merek A, saya tidak sebut merek lah ya. Saya ganti merek B. Kenapa ya? Karena yang A itu problem gitu loh. Lah salesnya ngomongnya A, B, C gini, dipasang kok beda gitu ya. Waduh ya kan, ya gimana itu loh. Tapi karena yang B ini bagus, saya terus ada temen sales C gitu ya, nawin barang lain, ya saya ya ndak ya bergeming saya ndak merasa perlu lah yang B bagus kok ngapain saya harus ganti yang C gitu ya. Nah, em, mencari problem ini juga rumusnya sama seperti tadi kita mencari target marketnya. Memang harus pakai asumsi gitu ya, yang ujungnya harus divalidasi ke customernya. Nah, inilah kenapa perlu membangun trust di awal. Karena kalau teman-teman tidak bisa membangun trust yang cukup baik dengan orang itu, yang target market, terus kita tanya problem, ya nggak bakal dia ngomong gitu ya. Karena "Loh, siapa lu kenal belum langsung tanya-tanya problemnya." Kalau saya jadi customer, saya juga diem gitu ya, nggak akan open. Makanya harus kita bangun trustnya dulu, baru kita dapat problemnya dengan itu sih. Dan setelah kita tahu problem gitu ya, saat kita menjual solusi juga pastikan
kita tahu unique selling proposition kita. Ini mungkin sudah sering teman-teman dapat dari materi yang lain, tapi ini saya ulang lagi karena ini penting ya. Saya juga selalu ulang ini supaya saya diri sendiri ingat di kepala saya. Ini problem itu kita kan harus gali gitu ya. Nah, yang kita harus tahu dapat adalah suatu problem yang hanya bisa di-solve oleh barang produk jasanya kita, yang customer nggak bisa. Nah, itulah winning winning zone-nya kita gitu ya. Winning zone-nya teman-teman. Karena kalau misal ada problem A, terus ada vendor satu, dua, tiga, semuanya bisa solve itu ya, ya berat gitu ya. Nanti ujungnya jadi perang harga, terus apa ya jadi sulit gitu ya. Jadi apa sih problem yang si customer punya dan dibutuhkan tentu ya dibutuhkan. Memang dia butuh solve itu dan barang kita bisa lakukan dengan baik gitu ya kira-kira gitu. Yang begini memang butuh waktu. Makanya tadi syaratnya adalah kita bisa berjual dengan baik adalah teman-teman industri apapun, produk jasanya harus ngerti dengan dalam, sangat mengerti dengan dalam, kalau perlu dibawa tidur, dibawa mimpi gitu ya. Jadi ujian yang ngerti adalah, misal tidur ya, bangun pagi besok, jebret, ditanya teman langsung bisa jawab tanpa tanpa mikir, tanpa buka catatan. Nah itu udah momen adalah produknya bagus. Tambah trust sama customer, ditambah kita menggali problem, nah kita baru bisa masuk ke USP ini. Ingat USP ini pertama asumsi boleh, tapi selalu harus divalidasi ke customernya. Gitu ya. Ingat karena kalau dengan asumsi cilaka hubungan yang harusnya simpel bisa jadi ruwet karena semua bermain asumsi itu dilarang. Nah, ini sharing sedikit, ini bahasa teknis jadi saya skip cepat aja tapi intinya yang ingin saya katakan teman-teman bahwa gambarnya adalah dengan proses yang tadi saya lakukan di Ensenius saya mendapatkan ada 3 unique selling proposition. Saya share cepat aja ya. Nah, ini agak teknis. Di Nginx itu bisa lakukan smooth roaming. Jadi saat klien pindah posisi, misalnya ada ruangan satu ke ruangan dua, bawa laptop ya, itu laptopnya bisa pindah koneksi dari ruangan satu ke ruangan dua, perangkatnya tanpa ada putus gitu ya, dan smooth. Kalau brand sebelah nggak bisa begini. Terus dan itu penting ya karena kalau di hotel di ruang meetingnya tuh itu perlu koneksinya harus stabil dan pindahnya smooth. Itu juga high density, jadi maksudnya kalau perangkat lain untuk mencapai 100 klien koneksi, mereka butuh yang seri tinggi di Ingenius ini di solusi yang saya ceritakan hari ini, seri mediumnya pun sanggup, jadi lebih cost efisien. Selain itu juga unique selling point ini nggak melulu soal ini ya, soal apa tuh fitur-fitur sama benefit, tapi juga ke after sales juga itu ngaruh ya, karena ternyata di brand lain kalau mau RMA atau mau klaim garansi itu kok ribet ya, butuh 2-3 minggu di MCU, ternyata kita settle 1 hari jadi. Nah, itu bedanya lumayan tegas tuh dengan brand lain. Jadi dengan kita tahu USP kita, apapun itu ya, sekali lagi teman-teman, ini kebetulan kebetulan informasi teknologi, teman-teman pasti punya masing-masing lah itunya USP-nya. Baru kita lakukan presentasi USP kita dan customer problem ke orang yang berkepentingan, manajemennya, IT-nya, dan lain-lain. Jadi kesalahan orang sales ya kebanyakan yang saya temuin kenal belum baik apa atau namanya problem belum dapat sudah presentasi produk gitu ya. Ya walaupun memang gini kadang presentasi produk memang 1-2 kali itu jadi alasan saya untuk ketemu pertama kali dengan orang sih. Cuman biasanya tekniknya saya presentasinya tuh singkat aja. Yang penting oh ini udah presentasi terus habis itu ngobrol ngopi gitu ya. Disitulah saya gali trust, mendapatkan trust dan menggali problem. Baru nanti pertemuan kedua ketiga saya presentasi lagi lebih detail kira gitu. Dan ya singkat cerita nih, karena tentu waktu terbatas saya nggak bisa cerita detail lagi, kasih proposal yang terbaik ke si level dan decision maker-nya. Karena ingat di B2B yang ambil keputusan tuh itu banyak, bukan cuma satu orang. IT harus lapor ke financial control-nya dulu, ke GM-nya dulu, dan lain-lain itu ya. Jadi itu butuh waktu. Pastikan dibikin dengan detail dan bagus. Dan setelah dapat purchase order dipercaya ya pastikan solusinya yang tadi kita ngomong bisa ABC di deliver sesuai itu gitu ya. Jadi ya puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa ini di Jakarta nih ada beberapa customer saya di Hotel Artsgur Archipelago, di Hotel Neopor Indah, di Aston Kartika Grogol, juga di Aston Kemayoran dan beberapa hotel lain. Pastikan apapun yang kita janjikan kepada mereka di awal ya di deliver seperti itu gitu. Jangan tiba-tiba yang garansi 5 tahun kita ngomong 5 tahun ya jadi cuma 3 tahun lah itu mah
bikin bom waktu di kemudian hari gitu kayaknya. Lalu langkah selanjutnya mintalah referral karena saya percaya customer terbaik itulah datang saat di refer oleh customer kita yang sudah beli. Wah, itu udah enak sekali kalau seperti itu. Jadi dengan seperti itu kita sudah apa namanya melompati dua dua babak ya yang tadi target market sama kepercayaan. Karena saya sendiri gitu ya, saya sendiri misal cari makan, saya pecinta bakmi ayam by the way. Saya kalau di refer sama temen, Ton, coba deh bakmi X itu di sana enak. Wah itu saya nggak kebanyakan mikir, saya tahu dia teman baik dan dia memang pecinta bakmi juga, saya langsung ke sana kira gitu ya. Itu B2B maupun B2C yang terbaik selalu adalah referensi gitu ya. Lalu sedikit tips trik untuk kita sebagai business development ya, orang sales, apalagi zaman sekarang personal branding gitu ya, lakukan hal yang membuat dirimu berbeda dari kompetitor. Ini contohnya banyak, cuman saya ambil contoh yang favorit saya sering lakukan, yaitu misalnya ownernya, bosnya ulang tahun gitu ya. Kalau begini, biasanya komputer saya tuh ngasihnya tuh kue gitu semua, kue ulang tahun A dari toko A, toko B, toko C. Padahal saya tahu banget ownernya ini sebetulnya enggak, misalnya satu contoh customer saya enggak sebut nama, dia tuh enggak suka manis gitu ya. Jadi dikasih kue 10 ujung-ujungnya ya ini disumbang ke yang lain malah gitu ya. Jadi enggak kena sasaran. Orangnya yang suka adalah temennya durian. Jadi di hari H ulang tahun ownernya itu, saya ke kantor dia bawa durian. Pak selamat tahun ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati dan lain-lain lah. Jadi setelah itu saya ingat, si Tony ya Pak durian nih, ya gini-gini ya. Itu jadi tepat gitu loh kalau ada seperti itu. Inilah tadi gunanya building trust, building kepercayaan ya. Karena saat kita ta- proses building trust kita kan jadi tahu hobinya apa dan kesukaannya apa, kita bisa catat untuk kita maintain di kemudian hari seperti itulah kira-kira gitu ya. Sekali lagi ini contoh, teman-teman tidak harus ikuti seperti ini ya, tapi konsepnya saya yakin teman-teman paham yang ingin saya sampaikan lah ini gitu ya. Bikin diri teman-teman jadi berbeda dengan yang lain ini gitu. Nah, terus bagian ketiga. Jadi dari hal-hal yang tadi saya sampaikan di inti customer journey ya, faktanya ada beberapa karakter penunjang yang dibutuhkan untuk mensukseskan hal itu ya. Sekali lagi tidak hanya di informasi teknologi, tapi juga di bisnis apapun. Karakter ini kadang sering terlewatkan, makanya saya perlu sampaikan. Dan ya tentu ini di luar urusan seperti kita harus pantang menyerah, gigih, ya itu mah, itu kalau tidak punya sebenarnya tidak usah bisnis lah kira begitu ya. Yang nomor satu, yang saya selalu ingat, dan ini terima kasih kepada Andrew Susanto ya, dia di podcast selalu ngomong ini, totalitas. Jadi kadang kesalahan kita kerja dimanapun atau event yang bisnis ya, kita tuh ngentengin tuh ya. Jadi alah ini kan aku cuman manajer, ini kan misalnya ada apa-apa kan ya ini barang punya bos gue, bodo amat ya. Misal dikasih mobil ya makainya ya serampangan gitu ya. Atau adalah ini misalnya ada problem, bukan orang sales ya, teknikalnya aja yang maju ya gitu-gituan dulu. Atau aduh ini kok susah ya, dah nggak usah deh ini itu segala macam. Jadi totalitas itu penting, ownership terhadap suatu bisnis itu penting, apapun posisi kita gitu ya. Karena hanya dengan hal ini kita bisa mencapai sesuatu yang sangat besar dan bagus ya dan signifikan lah seperti itu. Besar itu relatif ya anyway. Totalitas yang paling bagus kalau contoh paling general adalah ini mungkin yang fans MU tahu ya, saya juga fans MU. Ole Gunnar Solskjaer ini penyerang Norwegia yang dijulukin Babyface Assassin. Jadi satu di tahun 1997 ini ada video saya putar dulu gitu ya. Jadi tahun 1997 saat itu Manchester United lagi race dengan Arsenal ya untuk jadi juara dan ini ada momen mereka tuh butuh mencetak gol. Tapi alih-alih mencetak gol ternyata wah gagal malah diserang balik, silakan nih gitu ya. Ada satu orang yang balik ke belakang, ternyata bukan ternyata adalah si Ole Gunnar ini yang ternyata dia tuh harusnya penyerang. Yang back malah kadang nggak mundur, alah mungkin dipikir ini bobolan deh ke golan. Ternyata malah striker inilah yang mundur yang mempertahankan gawangnya kira gitu loh. Nah, jadi totalitas contoh paling gampang sebetulnya seperti contoh si striker MU ini gitu ya. Seorang penyerang yang harusnya dia bodoh amat perkara gawangnya kebobolan tahu enggak, dia rela mundur dan dapat kartu merah supaya mencegah timnya tidak kebobolan. Nah, pertanyaannya adalah teman-teman BKA, apakah bisa melakukan hal ini gitu ya. Jadi
bertotalitas ownership terhadap bisnis kita. Walaupun mungkin kita bukan ada partner kita lah, ada apa, tapi bisakah kita totalitas ownership terhadap bisnis kita untuk hal apapun gitu ya. Jadi nggak pilih-pilih kerjaan ini ya gitu loh. Yang penting, karakter yang penting yang saya pelajari waktu bisnis juga ya adalah kita jadi orang bisnis terutama ya, mau sales, business development atau owner, harus punya jiwa pelayanan yang sangat tinggi gitu ya. Karena betul kita bisnis tuh harus harus apa ya ya dapat profit, dapat penjualan, tapi dimulai dengan pelayanan lebih dulu. Karena kalau kita mentalnya, oh aku ketemu orang, aku harus dapat profit nih dari dia, dapat cuan, dapat untung apa, itu nggak akan jangka panjang gitu. Itu nggak akan sustain. Dan saat teman-teman ketemu orang, motifnya sudah, wah aku ketemu orang ini harus dapat komisi, harus dapat proyek, itu akan berasa gitu loh. Energinya itu akan berasa di lawan bicaranya. Sehingga otomatis trustnya tidak akan terwujud, dia tidak akan cerita, mempercayakan proyek atau kebutuhan dia ke teman-teman gitulah. Jadi selalu tawarkan bantuan secara tulus, bahkan saat kita tidak punya kepentingan dan tidak mendapatkan keuntungan apapun terhadap hal itu. Walau selalu ingat bantuannya harus cerdas ya, harus pinter ya. Jadi gini, em, jangan ya misalnya rumah kita gitu ya, tiba-tiba jam 12 malam ada yang ngetok, Pak, saya lapar, saya kedinginan, butuh tidur. Ya itu ya jangan dibukain gitu loh. Itu kan bodoh kalau dibukain gitu. Kita nggak tahu dia siapa, kenal aja enggak, bahaya gitu ya. Tapi ingat harus cerdas gitu ya. Jadi harus cerdas, harus pinter, karena kita harus selalu membantu, tapi ada batasan-batasannya gitu ya. Hmm. Dan ini saya juga suka dari ada kutipan filsafat Tiongkok kuno yang saya bisa bagikan. Kalau Anda berkenalan dengan seseorang sebelumnya sudah menargetkan harus dapat keuntungan darinya, itu sudah tidak jujur etikanya. Bahkan tidak alami juga tidak benar, karena Anda akan cepat merasa kehilangan harapan. Jadi selalu ingat teman-teman, bisnis itu sulit, jangan kita hitung-hitungan sama orang, kita harus memberikan yang terbaik, barulah kita diberi kepercayaan balik proyek dan revenue besar dari customer kita lah, seperti itu kira-kira. Lalu yang ketiga adalah faith, keyakinan. Karakter ini yang kadang kita sering diajarkan, tapi prakteknya nih menurut saya paling sulit. Karena gini, semua orang ya jelas ya kalau dapat proyek, dapat order gede, ya ini mah gampang. Semua orang tanpa kecuali umur berapapun pasti happy-happy, hura-hura semua. Tapi masalahnya, bisnis itu kan sesuatu yang tidak pasti ya. Saya di B2B, saya sering sekali ya sudah berusaha maksimal ini itu segala macam. Eh, proyeknya ditikung lah, kalah lah, atau tidak jadi, budget tidak keluar, segala macam. Jadi teman-teman pun mungkin ada yang satu dua yang mengalami hal ini ya. Bagaimana jika sudah berusaha maksimal, tapi masih belum mendapatkan hasil dan target yang diinginkan gitu ya. Nah, jawabannya adalah ini saya kutip lagi dari filsafat saya nemu bagus di internet ya. Bahwa kejadian-kejadian itu selalu berdasarkan kejodohan. Kalau memang ada kecocokan, maka semua tinggal soal waktu saja. Berdasarkan kejodohan yang datang tak dapat ditolak, yang pergi tak dapat ditahan. Umat manusia banyak yang tak mengenal kejodohan ini mungkin dikarenakan kurang mengerti. Jadi intinya adalah saya percaya di dunia ini tuh rezeki itu adalah setengah usaha manusia dan setengah berkat Tuhan Yang Maha Esa ya. Jadi kalau memang sudah jatahnya kita dapat, ya Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan gitu ya. Tapi kalau enggak, mau kita usaha gimana pun ya itu bukan rezeki kita gitu ya. Jadi fokusnya adalah hanya kepada yang kita bisa kendalikan. Di luar itu ya sudah kita harus ikhlas, yakin, serahkan pada Tuhan bahwa selalu ingat rezeki itu tidak tertukar gitu ya. Hmm. Kita fokuskan saja jadi pribadi yang lebih baik gitu ya, yang kita mungkin selalu belajar seperti hari ini teman-teman BK lakukan, ikut acara juga kita bisa sedekah gitu ya, kita juga mungkin bisa olahraga, kita bisa jadi ngatur makan, ngatur jam tidur supaya jadi orang yang lebih baik gitu ya. Percayalah rezeki tidak tertukar. Kalau teman-teman mungkin lagi dapat kesulitan, selalu ingat yakin kita di ujung akan dapat yang terbaik lah itu. Nah lalu untuk menutup maaf untuk menutup sesi ini, saya ingin menutup dengan renungan ya. Jadi gini, kenapa sih harus bisnis ya gitu ya? Karena kan judulnya kan ini di BPK ini pasti belajar bisnis ya. Tanya kenapa harus bisnis? Atau minimal oleh profesi lah, jadi sales atau business development. Kok enggak?
eh, yang santai aja. Saya pun dulu mikir gitu ya. Loh, kenapa sih kok harus bisnis ya? Saya dulu engineer by the way, jadi dulu eh, teman-teman gini, kalau di 2010 ke bawah ya itu kan belum ada tuh namanya Spotify, YouTube, handphone juga ya beda lah zaman sekarang. Jadi bersyukurlah teman-teman yang lahir di tahun 2000 ke atas ya, jadi nggak ngalamin momen ini dulu. Kalau saya mau dengerin lagu, generasi milenial tuh harus punya kompo, punya CD player gitu ya untuk colok MP3 gitu ya. Jadi saya engineer untuk itu. Saya juga mikir gitu loh. Ngapain bisnis swasta ya, wong saya aja kerja jadi karyawan, duitnya pasti sebulan pasti dapat tuh ya. Bodo amat perusahaan mau apa, pasti pasti gajian. Tanggung jawab juga lebih kecil gitu ya. Bisa santai-santai, nggak mikir, oh mau nyari omset atau apa gitu ya. Nah, tapi realitanya kok beda, nggak seperti itu. Jadi faktanya ya di hidup tuh banyak kebutuhan ternyata gitu ya. Jadi yang saya mau nikah aja ternyata kok nabung sekian kok ya nggak sulit gitu ya, beli rumah boro-boro gitu ya. Apalagi yang saya sama istri sama nanti kalau anak juga jalan-jalan tuh kok jadi sulit gitu ya faktanya ya. Terus ada yang bilang lah kan bisa investasi. Nah, masalah investasi kan seperti kita tahu ya ndak naik terus gitu. Kalau investasi naik terus, wah saya dah wes saya ndak kerja aja tak taruh saya duit saya di sana semua gitu loh. Tapi faktanya kan ya seperti kita tahu hari ini, saya harap teman-teman ndak ya semuanya ndak ya aman, ndak ada yang nyangkut ya. Tapi faktanya Bitcoin sudah terjunnya lumayan selama setengah tahun. IHSG pun sudah seperti ya roller coaster ke bawah gitu ya. Jadi ya faktanya ini apa ndak bisa dijadiin pegangan, at least bagi saya gitu ya. Dan mungkin bagi kebanyakan orang gitu. Dan bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, berkat saya memilih menjadi business development, satu persatu yang pribadi dan keluarga dapat terwujud gitu ya. Apa namanya? Dan saya juga bukan pewaris gitu ya. Jadi apa tuh namanya? Bukan orang yang punya privilege yang istilahnya punya banyak kelebihan. Jadi bagi saya dan mungkin bagi banyak teman-teman ya bisnis itu adalah jalan untuk kita mencapai yang kita impikan gitu ya kira-kira gitu. Yang kalau kita sungguh-sungguh ya akan diberikan sama Tuhan gitu kira-kira. Oke, dan ini sudah 1 jam, jadi saya ya, menutup sesi ini karena eh sekali lagi bersama BKA, jika ada patah bagus ya, jika kamu ingin pergi cepat ya pergilah sendiri, tapi kalau perginya pengen jauh, pergilah bersama, dan itulah bersama BPKA ya. Saya doakan semua teman-teman yang punya impian bisa tercapai lah tahun ini jadi lebih baik 2026. Eh Sehat bagi selalu dan terima kasih sudah mendengarkan. Mungkin ini kalau masih ada setengah jam, saya buka untuk apa tanya jawab mungkin ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Ya, izin kalau mau ada yang tanya jawab, mungkin langsung boleh di chat atau sebenarnya lebih gampang pakai mic aja sih sebetulnya gitu sih. Ya. Oh ya, ini ada izin ada pertanyaan, jadi saya mungkin mulai jawab ya. Hai Pak, kapan sebaiknya kita sadar kita tidak bisa compete dengan kompetitor kita, SPC Development, kita akan ngukur ke sana. Gini, ini tergantung ya, karena eh, tergantung goalnya apa. Kalau goalnya compete dalam artian supaya market share-nya sama, supaya gedenya sama, itu memang sulit ya. Even saya gini di Engineers itu saya juga ada kompetitor beberapa brand Cina ya. Engineers kan dari Taiwan by the way. Ada apa tuh namanya brand kalau lawan brand Cina, masalah strateginya mereka itu adalah banting harga gitu loh. Mau brand apapun pasti gitu. Mereka menyasar market yang kalau mobil tadi analogi saya adalah yang Toyota Agya gitu. Nah, jadi karena saya memang marketnya bukan di situ, ya sudah, saya tidak terlalu peduli. Hanya memang kalau gede-gedean revenue pasti kalah, pasti gede mereka. Cuman kalau sehat-sehatan margina itu ya sehat saya gitu ya, karena yang di sana itu kalau di dunia wifi ya, kalau udah di main yang dunia yang sorry yang positioningnya di mobil Agya tadi, itu marginnya paling ya sisa nggak sampai 5% lah.
masih lebih gede jualan batagor atau bakmi dibanding jualan wifi gitu ya. Jadi eh, tergantung tadi ya ini siapa Pak Pak apa tuh namanya tadi yang tanya tuh eh, Pak Gitri Brata eh, compete-nya ini di sisi apa gitu ya. Apa yang penting tadi produknya yang Pak Gitri Brata jual ini kalau dipakai sendiri sama Pak Gitri Brata itu mau nggak dipakai itu loh. Kalau jawabannya enggak, wah itu yang mending eh, ganti solusi sih Pak kira-kira gitu ya. Karena saya pernah ngalami ya, saya sebelum di solusi wifi ini kan saya juga satu jual beberapa solusi ya yang software as a service ya atau kalau sekarang orang bilangnya tech tech ya tech sales gitu. Ya ada yang wah ini mah jelek gitu ya. Jadi gampang ngehang terus sedikit-sedikit kok ada problem wah ini mah akhirnya ya kita putusin satu sebulan wis kita nggak mending nggak jualan lagi gitu loh. Jadi itu dulu sih. Yang penting ketemu tadi produknya pastiin terus tetap diusahakan ya maksudnya cari target marketnya begitu ketemu satu wah itu teman-teman Pak Gede Batra terutama akan memahami oh berarti cara mainnya gini kira gitu sih. Jadi kembali untuk menutup pertanyaan jawabannya adalah ya tadi tergantung tidak bisa compete itu dalam hal apa Pak harus harus di eh, di deep down lagi ya gitu karena kalau enggak nanti jadi ambigu sih kira-kira. Ya oke gini terus ada lanjutan dari Pak Hendri Tandi mau bertanya bagaimana kalau masih usaha kecil UMKM perawan bisa mendapatkan klien perusahaan yang besar. Nah, gini Pak, tergantung Pak. Tadi saya sudah sharing, ini bisnisnya B2B atau B2C dulu ya. Kalau B2C itu mau orang apa usaha itu nggak terlalu ngefek sih. Yang penting B2C itu kalau zaman sekarang terutama tuh ya di sosial medianya harus harus sangat-sangat aktif gitu ya. Mungkin bisa belajar dari si influencer gitu ya. Karena saya juga pecinta si influencer juga Samuel Chris gitu yang diinvest sama Kohendro juga kan untuk bikin konten gitu ya. Em, kalau B2B lah ya tadi harus eh, punya badan sih Pak. Saya juga ada badan usaha juga. Saya juga UMKM kok by the way ya. Jadi em, yang penting tadi legalitasnya dipenuhin. Terus apa namanya? Apa yang penting memang punya solusi yang perusahaan yang besar itu tuh memang butuh gitu loh. Jadi ya ini harus dicari tahu gitu sih. Karena sekali lagi ingat ya, bisnis itu bukan soal kecil besar atau omset berapa, tapi apakah solusi yang dipunyai itu bisa menyelesaikan masalah atas yang tadi gitu ya. Anyway, sedikit sharing, Archipelago itu sebetulnya dulu juga pakai brand besar, Pak. Jadi Archipelago itu dulu pakai brandnya namanya Cisco. Kalau di networking IT, wah itu yang salah satu nomor satu. Tapi berkat Tuhan Yang Maha Esa juga saya seizin Tuhan ya juga saya bisa menggantikan itu kok di sana kok gitu loh, Pak. Itu apa namanya? Jadi bukan masalah kecil atau besar kok kira gitu sih. Oke, nah lanjut. Ini ada Pak Aditya Tri. Halo Pak, cara follow up penawaran yang sudah kita kirimkan ke calon klien tapi sudah 10 hari nggak ada respon. Apakah tertinggal atau bagaimana? Ini tergantung Pak gini. Em, Pak Aditya Tri ini apakah tahu bahwa penawaran ini gini? Karena gini, kalau ini saya asumsikan ini B2B ya. Kalau B2B minta penawaran ke kita itu sebetulnya ada dua varian Pak. Ini satu yang memang customer yang untuk melakukan budgeting ke internal atau yang biasanya minta harga nih ya usernya kalau di dalam saya tentu IT manajernya gitu ya atau yang minta harga karena sebetulnya kita jejarnya pembanding Pak gitu Pak kira-kira jadi mungkin yang minta purchasingnya gitu Pak itu kemungkinan besar kita jadi pembanding misal merek X gitu ya Pak tolong dong harganya gini 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 kirim habis itu nggak ada kabar lah itu em, jadi pembanding ya gitu sih Pak jadi biasanya ya kalau yang begini gini jangan ditinggal ya karena at least kita kan dapat kontaknya dia kita harus coba masuk gitu ya tapi beda konteks dengan kalau yang penawaran tadi itu memang untuk IT-nya yang dia lakukan budgeting ya itu kan dia butuh waktu ya datengin aja gitu loh datengin ajak ngopi bareng atau apa namanya kalau saya tekniknya gini kalau follow up jadi follow up tuh jangan
di telepon atau WhatsApp, Pak, yang kemarin saya kirim penawaran gimana ya Pak? Apa namanya? Kapan bisa order? Saya butuh number. Kalau kalau begitu ya orang juga malas respon. Tapi kalau saya alasannya gini biasanya. Pak, kemarin yang saya kirim itu penawaran saya tuh ada fitur ini loh, X loh namanya loh. Itu kayaknya saya belum jelasin deh. Boleh nggak saya ketemu Bapak lagi hari Senin atau Selasa gitu ya untuk saya jelasin supaya lebih clear. Nah, itu alasannya gitu kalau saya. Dan 9 dari 10 itu berhasil sih untuk saya ketemu lagi gitu ya. Disitulah saya bisa tahu, oh budgetnya nggak masuk Pak. Oh ini ada komentar masuk, dia lagi dites-tes lagi sama bos saya. Oh yang ini apa namanya aman Pak, budgetnya ada cuman ya kita lagi ngatur ya mungkin masih 3 bulan yang gitu-gitu loh Pak, gitu sih. Jadi jawabannya ke Pak Adiryatri adalah coba dianalisa ini penawaran ini ngirimnya yang minta tuh siapa, purchasingnya atau usernya gitu loh. Kalau purchasingnya ya kemungkinan membanding ya tidak apa-apa kenalan aja coba masuk cari tahu decision makernya siapa gitu ya. Harapannya next bisa Pak Aditya yang mendapatkan ya deal inilah kira-kira gitu sih. Nah terus ini lanjut Pak Dawir Rifah, Pak izin bertanya dalam bisnis B2B dalam pembayaran tempo ini apakah juga harus diiringin perjanjian di atas kertas tujuan untuk menghindari penipuan prosesnya perusahaan baru. Nah gini, kalau perusahaannya baru dia tidak dikenal dimanapun itu mending cash aja sih Pak gitu karena ya gini bisnis harus harus ada takaran resikonya gitu ya. Kalau misal Bapak baru kenal ini dicari internet juga ndak nemu ndak ada temennya dicari ndak ada yang tahu wah itu daripada dikirim barang kita masukin invoice faktur pajak ndak dibayar terus mendingan cash kalau dia ndak mau dah mending ditinggal gitu loh. Ingat rezeki ndak tertukar ya Pak gitu nanti Tuhan kan kasih yang lebih baik. Eh, apa kecuali ya seperti di Archipelago ini kan dia reputasi dah gede. Saya ke dia ada temponya sih gitu ya. Karena kalau customernya punya reputasi sudah sangat bagus sekali, terus apa kita eh, yang ngotot ya itu nggak bisa gitu loh. Jadi ini harus tarik ulur, harus lihat posisinya gitu sih Pak. Karena tapi kalau baru mendadak, saranku wes itu ngotot aja harus cash. Apalagi ya mohon maklum kita ngerti semua tahun 2002 memang agak berat ya ekonomi gitu ya berkat efisiensi dan lain-lain kayak gitu sih. Di dunia yang serba cepat ini ngerem adalah jadi satu skill yang terbaik. Ya, ya betul Pak. Itu apa namanya tergantung pace-nya masing-masing gitu ya. Komitmen kita juga seperti apa. Kalau saya di IT kebetulan memang ini kan krusial, apalagi WiFi ya. Bayangin kalau WiFi, coba teman bayangin di kantor teman WiFi-nya mati, wah itu pasti langsung dikomplain satu kantor, salesnya mesti dicari langsung. Jadi saya tuh memang terbiasa gerak cepet. Jadi kalau urusan WiFi ini kalau jam 11 malam udah problem saya siap respon walaupun saya salesnya gitu ya karena saya komitmen dengan mereka dengan customer ya saya akan berikan yang terbaik sih gitu sih jadi lihat sikon lanjut Pak Velto saya bergerak di industri jasa gimana cara tap in ke market B2B yang besar corporate government community since per sekarang masih small to medium. Izin Pak sekali lagi eh, jangan pernah menganggap small medium itu jelek karena saya juga small medium kan small medium medium anyway itu kan juga definisi medium itu kan kalau omsetnya belum masih di bawah 50 M per tahun dia itu jadi itu masih medium jadi sebenarnya cukup gede juga kok. Terus apa namanya em, ini jawabannya sih kalau menurut saya seperti tadi ya jadi tetap satu dianalisa dulu produknya fitnya dia itu kemana terus apa namanya memang ya cari tahu jalan masuknya cari tahu jalan masuknya ini memang pada ini sendiri-sendiri ya. Ini per industri tidak ada yang jalan yang istilahnya pasti paten dapat, tapi memang harus dicari sih. Mungkin ya kalau B2B ya saya tanya temen lah, tanya saudara, cek tadi LinkedIn, terus nyari asosiasi, apapun itu yang apa namanya sekiranya bisa membawa saya ke sana gitu loh, kira-kira gitu sih. Bahkan gini di Sedayu Agung Sedayu saya juga dapat customer ya juga lucu tuh. Jadi ya saya pura-puranya saat itu dibantu ada rekanan lain sih cuman saya juga pernah satu ke salah satu setnya mereka saya pura-pura mau bayar kok alasan wifi lemot segala macam nggak bisa saya minta ditemuin sama IT-nya gitu loh jadi ya keluar sih gitu orangnya gitu ya jadi ini harus cara yang kreatif lah ini Pak untuk menemukan itu dan em, per hari ini menurut saya B2B maupun B2C tetap harus bikin konten ya jadi supaya kita terexposure di market lah intinya gitu sih
di IG. Saya pun juga mulai bikin sejak 3 bulan lalu. Jadi apa namanya, harapannya kita semua bisa konsisten lah gitu. Nah, terus lanjut Pak Naufal Nabil. Saya pernah dapat klien korporasi dari BUMN, Pak. Kebetulan jasa saya di bidang pariwisata. Mereka mau ada outing company event, tawar-menawar dan negosiasi panjang. Di terakhir malah ndak goal. Kliennya malah ambil vendor lain. Kira apa bisa jadi dengan biasa. Kalau ini ngomongin BUMN nih, aduh, saya takut salah ngomong. Ini kan itu ya. Tapi eh gini, kalau misalnya ndak keberatan, nanti Mas Naufal bisa chat saya aja. Tadi kan saya udah kasih nomornya. Nanti kita ngobrol ngopi aja Mas. Kalau yang begini Mas, saya takut salah ngomong. Ini kan acara umum ya gitu sih. Saya kira-kira tahu lah kenapanya. Tapi ya jangan di sini saya nggak bisa jawab. Mohon maklum gitu sih. Iya. Saya tadi eh sebentar terus. Ya Pak Henry tadi B2B ya. Ya tadi Pak, pokoknya em, pertama awal-awal memang sulit, tapi begitu Pak Henry tadi dapat customer satu itu jadi referensi. Karena tadi saya lupa bilang ya, B2B memang perlu dan agak susah memang tuh pertama tuh nyari referensinya. Sebelum saya bisa deal sama Archipelago tuh, itu jual ke hotel tuh bagi saya tuh lumayan sulit ya. Tapi begitu Archipelago deal, wah hotel lain tuh kayak lebih mudah gitu loh. Kayak kita dapat use case lah soalnya gitu kan ya. Gitu sih. Nah lanjut Pak 3D Logistik Henry. Kalau di case Bapak untuk jual WiFi, berapa lama rata-rata Bapak dari kenal potensial klien sampai akhirnya klien ini closing 9 bulan 1 tahun lebih? Tergantung budget Pak. Gini, em, tadi soalnya industri apapun ya, user melakukan pembelian itu hanya kalau ada problem. Jadi kalau mereka tidak merasa ada problem, itu ya lama. Seperti saya terakhir tuh ya, em, event gini, saya event ngejar Archipelago itu saya butuh setahun Pak, gitu sih Pak, kira-kira Pak. Dari pertama kali kenal banget di asosiasi sampai akhirnya bosnya yang di pusat tuh ngasih green flag ke saya itu setahun, kira-kira gitu sih Pak. Ngejar sana ngejar sini, saya bikin proposal ABC itu. Jadi tadi ya saya percaya kalau memang barang kita bagus, kita coba sendiri, kita yakin dan sudah divalidasi bahwa target market yang kita mau tuh ini cocok sama barang ini, ya harus konsisten, harus harus gigih gitu ya. Karena disitulah Tuhan menguji kita tuh seberapa pengen sih ini gitu loh. Kalau kita cukup gigih ya dapat gitu ya. Em, dan ya B2B kendalanya kadang ya kan urusan budget, approval sana approval sini ya. Saya ada project kemarin di Swiss Bell Jayapura, itu harusnya tuh order tahun 2002 apa 5 awal, karena efisiensi ya dari pemerintah gitu ya, itu mundur jadi tahun ini, setahun mundurnya gitu loh. Jadi ya harus sabar-sabar gitu sih. Cuman memang di lain kesempatan, karena memang udah punya use case gitu ya, udah reputasi udah cukup oke. Oh ada nih yang rusak atau memang problemnya jelas, nggak ngangkat itu wifi-nya yang merek lain, dia langsung beli dalam hitungan 1 minggu ya ada juga sih gitu ya. Walaupun memang belinya ya paling cuma 5 10 gitu lah. Kalau yang ratusan ya memang butuh waktu lah kira gitu sih. Event saya juga ada customer BUMN itu ngomongnya pertama kali butuh barang tuh tahun 2024 bulan Oktober. Dealnya tahu nggak kapan? Baru Januari bulan ini gitu Pak. Jadi harus sabar-sabar gitu sih. Terus lanjut Pak Dede Saipudin, izin bertanya Pak, di market B2B Indonesia yang sangat mengandalkan relasi, bagaimana cara membangun trust jika kita belum punya nama, belum punya portfolio, dan belum punya relasi kuat tanpa harus banting harga. Dari mana Bapak, contoh kesalahan terbesar, solusi B2B, pelajaran paling mahal. Oh gini Pak, ini makanya tadi yang saya bilang, urutannya jangan kebalik. Em, Kalau belum punya nama, belum punya portfolio, itu tuh yang sulit adalah saat kita mau menawarin solusi. Tapi untuk membangun trust relasi orangnya itu tidak ada hubungannya sama itu gitu sih. Ya karena gini, saya yakin Pak Dede Saiput ini mulai bisnisnya ini kan tidak dari nol ya. Yang sulit memang gini, kalau misalnya oh saya barusan lulus kuliah, lulusan sekolah mau bisnis, nah itu berat. Tapi kalau Pak Dede mungkin sebelumnya sudah jadi profesional dulu di satu tempat, sudah punya pengalaman di area industri itu harusnya tuh no issue sih Pak. Karena relasi kan dibangun lewat trust. Yang tadi saya katakan itu ya puji syukur pada Tuhan itu terbukti sih tadi. Pastikan kita manggil nama, terus juga
punya ketertarikan tinggi sama lawan bicara, mengagumi kelebihan dia gitu ya, dan lain-lain itu kita jadi teman baik sama orang itu bisa kok gitu sih Pak. Nah tentu setelah jadi teman baik ya tadi kita harus lidiki ini decision makernya siapa ya Pak. Di sana apakah si A atau si B yang punya budget di mana, apa tuh namanya, terus dia hobinya apa dan lain ya memang kita harus invest di situ sih kira-kira gitu. Baru belanja masalahnya gitu. Jangan 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 dibalik Pak. Karena hanya dengan banting harga ya itu yang ada kalau solusinya tidak cocok dengan problemnya si customer ya malah merusak reputasi. Kedua, ya kalau bayarnya bagus, kalau cash ya, kalau tempo marginnya cuma 2%, temponya 2 bulan gitu kan ya malah sakit kepala toh ya Pak gitu sih kira-kira. Nah, kalau kegagalan saya dalam jual solusi B2B tadi Pak, karena tadi saya gini, saya kebalik ya. Saya lupa bahwa harusnya build trust dulu baru cari problem, tapi saya sok tahu saya cari problemnya dulu. Dan saya punya asumsi yang saya tidak validasi kepada customer. Jadi presentasi atau solusi yang saya berikan tuh tidak cocok dengan yang mereka butuhkan itu sih kira-kira sih. Jadi ini yang tadi saya share itu ya sebenarnya dari kegagalan saya. Jadi karena saya salah urutan sih itu paling fatal di situ. Ujungnya ya ya tadi apa namanya eh ya kalah order gitulah kira-kira gitu sih. Atau ini kebanyakan besar yang B2B untuk kasih harga seperti itu pelit dengan proses berbelit-belit. Semua orang minta harga kita, mesti mudah, semua harga miris di website, apa kejelekan. Oh, gini, betul Pak, gini. Kalau B2B harganya jangan ada gitu. Ini sebetulnya B2B sama B2C mirip ya, karena kalau sudah harganya muncul tanpa ada kecocokan solusi dan problemnya, yang ada nanti orangnya jadi salah nilai gitu loh, under value gitu. Apa namanya? eh karena gini, Innova harganya 400, Agi harganya 200, Fortuner Alphard harganya 800 kan itu ada alasannya di balik itu kan gitu loh itu sih. Jadi kalau belum apa sudah ngomong harga apa tuh namanya sulit gitu ya karena ingat B2B itu kan presensi apa data driven logic gitu ya. Jadi kalau di awal ngomongnya duit terus nanti GM-nya atau decision maker-nya yang non non teknis bilang wah ini kemahalan langsung di udah nggak usah pakai merek X itu ya. Wah, itu kan malah ruwet urusannya Pak gitu sih kira-kira. Ya walaupun tentu satu dua tetap perlu ada harganya untuk pancingan. Nah, jadi kalau Dian Genius itu strateginya ya kita yang paling murah yang ada harganya. Jadi kayak yang ya saya ada sih barang yang paling murah tapi di atas itu ya harus by consultation ya kira-kira gitu sih. Jangan dipajang semua Pak karena kalau dipajang semua ruwet nanti ternyata gini oh butuh instalasi, butuh maintenance dipikir customer harganya sudah masuk semua kan ruwet urusannya Pak di belakang Pak kira-kira gitu sih. Terus ada Pak Iqbal. Semalam Pak, saya ingin bertanya ketika saya mendapatkan kesempatan menawarkan produk kita calon klien, apa saja yang harus kita tekankan dalam meeting tersebut dan bagaimana closing statement yang harus dilakukan klien melihat tempat di interest dan produk kita atau enggak. Oh gini Pak, kalau pertama kali banget presentasi, eh itu yang simple aja. Jadi kalau perlu 10 menit selesai presentasinya, sisanya ngobrol gitu sih Pak. Jadi jangan sejam presentasi bilang produk saya yang paling bagus, ini material dan lain, itu orang nggak peduli gitu sih. Eh kalau B2B, orang tuh pedulinya ke personalnya dulu. Orangnya tuh kita pembawaannya bagus apa enggak, eh, baru urusan produknya nomor dua. Nah, baru setelah tadi ngopi-ngopi itu ngobrol-ngobrol kita dapat inti problemnya yang dia punya, terus kita baru mikirkan ini cocok nggak ya sama barang kita ya. Itu baru minta presentasi kedua ketiga yang kita benar-benar deliver yang sesuai USP sama problemnya tadi gitu loh. Tapi kalau pertama kali wes itu ya eh, formalitas presentasi, tapi pastikan kita tahu kontaknya di sana siapa untuk kita follow up, kita pendekatan lebih lanjut lagi gitu sih kira-kira sih. Kira-kira gitu, Pak. Jadi apa kalau enggak nah, kerja bakti dan itu enggak efisien gitu sih kira-kira. Terus lanjut Fatih Perdana. Nah, gini. Bagaimana menurut Bapak ketika saya berdagang satu komoditi menjadi perang harga saat ini membangun kolaborasi dengan BO milik perdagangan selainnya mendukung kita holding company pesan dagangnya telantar konsisten bukan antar produk. eh Aduh, ini saya takut salah jawab sebentar. Berjalan dengan satu komoditi kolaborasi dengan BO yang memiliki perdagangan. Gini, kalau sudah terlanjur perang harga, gini, saya mungkin takut salah jawab ya karena Pak Fatih Berani kan tidak mention bisnisnya di industri mana, B2B atau B2C, saya takut salah jawab. Tapi kalau sudah terlanjur perang harga,
Intinya gini, kalau kita merasa produk kita punya value yang harusnya dimakan oleh market premium, mendingan itu kita bikin SKU yang lain, produk seri yang lain yang beda dengan yang udah terlanjur perang harga itu, kira gitu. Jadi yang perang harga tetap jalan mungkin supaya dapat revenue gitu ya, run rate bisnis gitu kan. Tapi kita punya solusi lain yang sifatnya tadi untuk generate profit lah, kira gitu sih. Karena naturalnya B2B sebenarnya terbaik itu adalah harga tertutup sih sebenarnya gitu sih ya Pak. Oke, lanjut. Pak Gus Utama, Pak melakukan sama saya bagus. Ini adalah eksporter pemula, fokus ke produk kopi, market UAE Egypt khusus importer, roster, sana minta sarannya, pengenalan calon buyer, respon. Wah, kalau ekspor nih, saya nggak bisa jawab Pak. Saya nggak punya pengalaman. Cuman intinya gini kan sama-sama manusia, em, selalu rumusnya sama kayak tadi kok. Coba Pak Gus Pratama renungkan produk kopinya ini kalau Pak Gus Pratama minum tiap hari ini mau nggak Pak Gus Pratama produknya sendiri? Kalau mau ya tadi terus mikir, oke ini harganya mau dikasih harga berapa, market yang bisa serap mana itu yang tahu Pak Agus sendiri. Terus sebelum terjadi transaksi ya bangun trustnya dulu gitu loh. Jadi kalau bangun trust, zaman sekarang selalu ingat ada apa tuh namanya sosial media. Cara bangun trust adalah dengan bikin sosial media, bikin website yang menunjukkan prosesnya. Oh ini kopinya aku dapat dari sini, gilinya gini, A, B, C segala macam. Website juga yang bagus supaya trustnya tuh dapat di orang itu gitu lah, kira-kira gitu ya. Karena ya kita semua pun ya kalau kita mau beli barang yang kita nggak tahu kan pasti kan risetnya seperti itu ya atau tanya temen gitu ya kira. Tapi kalau orang luar negeri tanyanya mungkin ke website jadi pastikan itunya bagus ya karena dengan trust yang terjalin kita mungkin apa namanya bisa lanjut ke yang berikutnya kira-kira gitu sih. Hanya sekali lagi saya nggak bisa jawab detail karena itu bukan bidang saya ekspor ya. Yang saya bisa jamin adalah ini sama-sama manusia mereka butuh ya tadi yang seperti saya ceritakan build trust-nya itu mirip lah kira-kira gitu. Tapi dimulai dulu dengan kontennya dulu sih Pak kalau mau ekspor menurut saya gitu sih. Oh ya sih saya tak tak share nih kalau silakan kalau soalnya saya juga ya senang lah dapat teman baru karena saya selalu percaya tadi saya katakan apa tuh namanya setiap orang tuh adalah punya kelebihan yang saya juga bisa belajar dari teman-teman yang ada di sini lah kira-kira gitu sih. Ini eksporter. Kalau mindset sales tadi Pak, pokoknya jiwa pelayanan, kita tuh memberikan solusi ya. Jadi kita supaya tahu problemnya customer apa ya harus kita dengan apa tuh namanya active listening. Kita bertanya dan kita mendengarkan gitu sih. Jadi sales tuh gitu, kita mencari solusi, membangun kepercayaan, kita jiwa pelayanan harus tinggi gitu, harus harus kita servis yang terbaik lah gitu sih. Malah Mbak Tony jika mau tanya dan di B2B, sekarang mau mencoba ke B2C dengan menjalankan marketplace, masa harga kita bedakan, poin lain harus kita perhatikan. Kalau B2B, B2C marketplace, gini, selain eh gini, yang penting SKU-nya beda, Mas. Karena kalau enggak itu merusak brand image-nya gitu ya, ibaratnya gitu. Seperti seperti apa namanya? Contoh gini, kompetitorku salah satunya kan namanya Aruba ya, aku share aja. Itu dia tuh brand yang untuk yang tadi Alphard, tapi dia juga kan B2B ya. Nah, dia juga mau jualan B2C ke yang Agia, itu dia tetap ada Arubanya cuma ditambahin instant on nah gitu loh. Jadi harus ada bedanya. Jadi supaya image-nya tuh apa ya tidak jadi hilang gitu loh. Karena sekalinya barang B2B jadi B2C itu masalahnya tuh itu ngerusak image sih faktanya begitu ya kira-kira gitu. Dan itu jadi senjata saya. Jadi itu sebenarnya salah satu senjata saya untuk pitching ke teman-teman customer yang tadi, waduh ini barang yang gua pakai kok di marketplace ada ya ini barang receh dong ya ya gitu loh itu jadi saran saya untuk menyerang itu malah sebetulnya gitu loh itu sih kira-kira walaupun sekali lagi kalau menurut pengalaman saya selama dibedakan tadi SKU dan nama brand spesifiknya itu masih bisa sih karena kan goalnya untuk dapetin revenue ya kira-kira gitu sih. Oke, terus lanjut lagi Pak Gitri Berata, Pak Tony Sarani bisnis buah beku. Saya mendapatkan USP yang cocok untuk brand saya. Lebih baik nih kita sembari pitching ke calon customer tahu seperti apa. Kita dicontek. Oh ya gini Pak, gini. Em,
namanya USB benar itu ujungnya tetap bisa dicontek ya. Makanya memang harus selalu berinovasi gitu sih kira-kira sih. Jadi saya pun apalagi kalau apa namanya kita punya kontrol ya terhadap produk yang kita jual tuh lebih enak sih. Saya pun kadang ya masih deg-degan soalnya kan yang saya jual di IT ini kan saya nggak punya kontrol. Jadi kalau prinsipalnya yang di negara seberang itu dia santai-santai ya saya juga ya bahaya juga sih gitu loh ya. Em, yang pasti tuh kalau sudah ada USB tadi ya pastikan divalidasi ya Pak Pak ke usernya. Jadi em, coba Pak gitu Batat coba cari siapa sih pembeli besarnya yang selama ini sudah ada. Terus ya dah datengin survei ya di chat atau apapun siapapun yang bisa lakukan. Pak, kenapa sih lu beli barang-barangku? Nah, tanya aja terang-terangan ke sana dulu. Sehingga memvalidasi yang kita punya asumsi apakah benar atau enggak gitu loh. Nah, kalau memang itu benar ya sudah itu ditembak terus USB kita. Oh, bisa ini, bisa ini, bisa ini gitu loh. Dan apa namanya? eh betul pada akhirnya bisa contek, tapi akan lebih baik kita sudah branding segala macam dicontek dibanding kita sama sekali ndak di marketing dan brandingnya atau effortnya aktivitinya nggak dilakukan malah ya kita ndak bisa memaksimalkan keunggulan kita lagi kira gitu sih. Lagi pula ingat betul ujungnya orang membeli karena ada problem ada solusi. Tapi hanya dengan dicontek produknya oleh yang lain itu ndak bisa replace namanya relationship. Trust itu ndak segampang itu dicontek gitu. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sih Pak. Jadi pastikan kalau B2B terutama itu dijaga trustnya gitu loh. Jadi ya jadi jangan udah order terus ditinggal ya, tapi harus didatengin sering-sering di apa sering di chat lah. Cara ngechatnya pun gini, jangan cuman Pak apa kabar sudah makan, tapi kalau saya Pak izin saya update-nya ada fitur baru gini-gini ya semoga bermanfaat dah gitu-gitu aja gitu loh. Jadi intinya kita jadi top of mind-nya eh, dia sebagai vendor utama itu sih yang penting sih gitu kira-kira. Terus lanjut, Pak mau tanya usaha saya bimbingan belajar dinasan dan PTN. Saya mau buka cabang perdana, belum pede tipsnya apa ya Pak? Bimbingan belajar kedinasan. Gini, oke. Ini Bu Kiki ya mungkin ya atau izin kalau saya salah. Tapi gini, saya percaya setiap orang yang ingin mulai bisnis itu kan tidak mungkin tiba-tiba dapat wangsit bangun. Oh, saya mau dagang ini. Tapi kan pasti dimulai dari sesuatu ekspertisnya yang sudah dilakukan di masa lalu gitu loh. Jadi em, itulah yang didorong dijadiin konten atau dijadiin omongan waktu kita nyari customer gitu ya. Karena ya saya apa namanya jadi solusi spesialis WiFi ini bukan juga karena dulu jualan laptop, jualan UPS dan server dan lain-lain, tapi saya spesialisnya sekarang di sini. Jadi nggak mungkin saya belum pernah ketemu tiba-tiba ndak ada pengalaman, ndak ada ini tuh buka bisnis jebret gitu ya. Ya, sorry, kecuali yang pewaris itu beda soal ya. Atau yang mungkin ya ada kepentingan lain itu beda soal. Tapi kalau memang untuk real bisnis pasti mungkin Bu Kiki ini pasti punya pengalaman. Nah, itulah yang didorong gitu loh. Dijadiin storytelling di sosial media atau apapun itu untuk menjadi apa reputasinya lah ini ya gitu sih. Terus ya kalau mungkin buka cabang belum pede karena mungkin kalau banyak ya ya satu-satu dulu dimulai dari kecil-kecil minta testimoni gitu ya terus tanyain kenapa sih kalian kok mau di sini bimbel dan segala macam ya itulah yang didorong dari testimoni ke banyak orang itu sih ya oke ini kayaknya sudah ya sebentar apa lagi nih. Em, oke sebentar ya ini harusnya sih sudah ya apa namanya mungkin kalau kalau ada yang apa namanya
Mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan. Tadi kan saya sudah kasih nomor. Saya selalu senang bisa berkoneksi dengan teman-teman baru. Apalagi yang di BPKA kelasnya juga pasti beda ya. Karena kan sekali lagi kita di sini untuk sama belajar bisnis. Saya juga masih banyak yang saya ingin pelajarin dan harapannya bisa bertemu di lain kesempatan. Dan mungkin kelak ya teman-teman yang gantian sharing, saya yang dengerin nanti kira-kira gitu sih. Karena apa namanya hanya dengan berkolaborasi lah kita jadi lebih baik dan untuk menutup sesi ini kan udah jam 9 ya Pak. Ya sekali lagi saya doakan semua impian yang teman-teman BPK hari ini datang ingin capai di tahun 2026 mungkin untuk membagian keluarga, untuk mungkin membeli rumah impian dan lainnya bisa tercapai dan omsetnya bisa jauh lebih tinggi. Mungkin dari saya itu aja sih kira-kira gitu ya. Dan tadi ditunggu ya, siapa tahu kalau ada yang mau sharing nanti saya yang gantian dengerin gitu sih. Terima kasih banyak. Ya. Ya, oke mungkin dari saya itu aja sih izin apa pamit selamat berakhir pekan ya untuk semua sampai ketemu di lain kesempatan. Oke.